Jadi, sintesa protein atau sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetika dari sel. Sintesa protein terjadi melalui 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, di sini ada replikasi DNA. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah. Sebuah sel membelah menjadi 2 sel membelah menjadi 4 sel membelah menjadi 8 sel, dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi perbanyakan komponen-komponen di dalam sel termasuk DNA. Perbanyakan DNA dilakukan dengan cara replikasi. Dengan demikian, replikasi adalah sebuah proses sintesis DNA baru dan penggandaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk DNA baru. Nah, berikut gambaran dari replikasi DNA. Ada beberapa tahapan dan enzim yang berperan dalam sintesis protein. Di antaranya, 1. DNA helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk. Kedua, enzim primase yang berfungsi membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA sebagai pemula untuk terjadinya sintesis protein. Ketiga, dari ujung 3 RNA primer, DNA polimerase menambahkan pasangan basa nitrogen pada rantai tunggal DNA induk dan terbentuk rantai DNA yang bersambungan secara kontinu yang disebut leading strand. Keempat, pada rantai tunggal DNA induk yang lain, DNA polimerase membentuk lagging strand, merupakan keseluruhan rantai kopian DNA yang pertumbuhannya tidak kontinu. Dengan memperpanjang RNA primer, NRA primer di beberapa tempat sehingga membentuk segmen-segmen DNA baru yang saling terpisah. Segmen-segmen itulah yang disebut fragmen Okazaki. Dan yang kelima, DNA polimerase yang lainnya menggantikan RNA primer dengan RNA adenenzim ligase menghubungkan segmen-segmen Okazaki sehingga terbentuk salinan DNA baru. Nah, DNA yang baru telah terbentuk atau identik dengan DNA induk akan melanjutkan tahapan untuk mesintesis protein, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Berikut tahap transkripsi. Pada tahapan ini, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi, yang menghasilkan 3 macam RNA seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, yaitu mRNA, tRNA, dan rNNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sense. Rantai yang lain dari pasangan RNA ini disebut rantai antisense. Tidak seperti halnya pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Oleh karena itu, nukleotida pada rantai sense yang akan ditranskripsi menjadi molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi. Pada tahapan ini terjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama yaitu tahap inisiasi atau tahap permulaan. Jika pada proses replikasi dikenal dengan daerah pangkal replikasi, pada transkripsi ini dikenal dengan promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase melekat atau berikatan dengan promoter. Setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi, nah, kumpulan antara promoter RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Nah, berikut gambar dari tahapan inisiasi. Yang kedua, tahapan elongasi atau tahapan pemanjangan. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untayan nukleotida-nukleotida RNA dengan arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA, pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin, melainkan urasil. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. 3 macam basa yang lain yaitu adenin, guanin, dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komponennya masing-masing.
Sesuai dengan peraturan pasangan basa, adenin berpasangan dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Berikut gambar tahapan dari elongasi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan terminasi atau tahapan pengakhiran. Penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah RNA-M yang baru pada sel prokariotik. RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai RNA-M. Sementara itu, RNA hasil transkripsi gen pengkode protein pada sel eukariotik akan menjadi RNA-M yang fungsional atau yang aktif setelah melalui proses tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian, pada rantai tunggal RNA-M terdapat beberapa urutan-urutan basa nitrogen yang merupakan komponen pasangan dari pesan genetik urutan basa nitrogen DNA. Setiap 3 macam urutan basa nitrogen pada nukleotida RNA-M hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon. Berikut gambar dari tahapan terminasi. Untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triple atau kodon dari RNA messenger menjadi asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya, asam amino fenilalanin akan diterjemahkan dari 3 serangkai urasil terdiri dari 3 basa urasil. Asam amino triptofan, urasil, guanin, asam amino meluncur, guanin, sitosin, dan asam amino serin, urasil, adenin. Total 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan 3 serangkaian dari messenger RNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino, puluhan, ratusan, atau ribuan tersebut membentuk protein spesifik pula. Di sini contoh hasil dari proses translasi. Translasi memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi translasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama inisiasi translasi. Inisiasi translasi, ribosom subunit kecil mengikatkan diri pada messenger RNA yang telah membawa sandi bagi asam amino yang akan dibuat, serta mengikat pada bagian inisiator transfer RNA. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketika molekul tersebut membentuk kompleks inisiasi. Molekul-molekul transfer RNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan enzim. Bagian ujung transfer RNA yang satu membawa antikodon berupa triplet basa nitrogen, sementara ujung yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma. Kemudian asam amino tertentu tersebut diaktifkan oleh transfer RNA tertentu pula dengan menghubungkan antikodon dan kodon atau pengkode asam amino pada messenger RNA. Kodon pemula pada proses translasi adalah adenin, urasil, guanin yang akan mengkode pembentukan asam amino metionin. Oleh karena itu, antikodon transfer RNA yang akan berpasangan dengan kodon pemula adalah urasil, adenin, sitosin. Transfer RNA tersebut membawa nukleus messenger RNA dari nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya adalah proses translasi kodon dari RNA messenger menjadi asam amino. Asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya, asam amino fenilalanin akan diterjemahkan dari 3 serangkai urasil terdiri dari 3 basa urasil. Asam amino triptofan, urasil, guanin, asam amino meluncur, guanin, sitosin,
dan asam amino serine urasil adenin. Total 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan 3 serangkaian dari messenger RNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino, puluhan, ratusan, atau ribuan dari tersebut dihasilkan rantai polipeptida spesifik dan akan membentuk protein spesifik pula. Ini contoh gambar dari hasil inisiasi translasi. Yang kedua, pada tahap elongasi. Tahap elongasi pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam-asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja transfer RNA sebelumnya dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida pada ujung transfer RNA pembawa asam amino. Misalnya, transfer RNA membawa asam amino fenilalanin, maka antikodon berupa adenin, 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 kemudian berhubungan dengan kodon messenger RNA urasil, urasil, urasil. Fenilalanin tersebut dihubungkan dengan metionin membentuk peptida. Nah, melalui proses elongasi, rantai polipeptida yang sedang tumbuh tersebut semakin panjang akibat penambahan asam amino. Tahap pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam-asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja transfer RNA sebelumnya dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida pada ujung transfer RNA pembawa asam amino. Misalnya, transfer RNA membawa asam amino fenilalanin, maka antikodon berupa adenin, adenin, adenin kemudian berhubungan dengan kodon messenger RNA urasil, urasil, urasil. Fenilalanin tersebut dihubungkan dengan metionin membentuk peptida. Nah, melalui proses elongasi, rantai polipeptida yang sedang tumbuh tersebut semakin panjang akibat penambahan asam amino. Di sini gambar proses elongasi. Yang terakhir, pada tahap terminasi. Proses translasi berhenti setelah antikodon yang dibawa transfer RNA bertemu dengan kodon 7 adenin adenin, 7 adenin atau adenin. Dengan demikian, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah membentuk protein fungsional. Di sini ada contoh gambar hasil proses terminasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi sintesis protein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.